saya Deni Zahira Prasetya dan saya Jona Riza Sani Puspita Al-Sakif dari MTS Negeri 2 Banjarnegara yang mengangkat judul penelitian tentang studi eksperimen sampah polietilen menjadi energi alternatif melalui metode pirolisis. Indonesia menjadi peringkat kelima sebagai negara penghasil sampah terbesar di dunia dengan total produksi sekitar 65,2 juta ton sampah. Rata-rata sampah yang diproduksi di Indonesia adalah sampah yang sulit terurai secara alami, sehingga terjadi penumpukan sampah dan pencemaran lingkungan. Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, rumusan masalah yang ditemukan adalah bagaimana cara memanfaatkan sampah plastik menjadi hal yang lebih berguna, bagaimana cara mengurangi penggunaan sampah plastik, dan apakah metode pirolisis efektif dalam mengurangi sampah plastik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengurangi limbah plastik, untuk menguji apakah limbah plastik dapat dijadikan energi alternatif, serta menguji efektivitas metode pirolisis dalam hal mengurangi limbah plastik. Dengan melakukan penelitian ini, kami dapat menemukan manfaat penelitian, yaitu dapat mengurangi volume limbah plastik, serta menemukan energi alternatif pengganti bahan bakar sebagai manfaat lingkungan, menguji kebenaran dan keefektifan metode pirolisis sebagai manfaat ilmiah. Sampah polietilen adalah jenis sampah plastik yang sangat umum dan banyak digunakan, terbuat dari polimer etilena. Polietilen ini adalah jenis plastik yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sampah polietilen bisa berupa sampah plastik botol, kantong plastik, atau kemasan makanan. Sampah ini sangat sulit untuk terurai alami dalam waktu singkat. Polietilen membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terurai secara sempurna. Salah satu contoh untuk mengolah sampah polietilen adalah dengan menggunakan metode pirolisis. Dengan digunakannya metode pirolisis, sampah ini akan menciptakan bahan baku alternatif. Pirolisis merupakan salah satu metode termokimia yang digunakan untuk mengolah limbah plastik menjadi produk yang lebih bernilai, seperti bahan bakar cair, gas, maupun padatan. Secara sederhana, pirolisis adalah proses penguraian senyawa organik melalui pemanasan pada suhu tinggi dalam kondisi tanpa oksigen. Pirolisis adalah proses dekomposisi termal bahan organik atau polimer pada suhu tinggi tanpa adanya oksigen atau dengan jumlah oksigen yang sangat terbatas. Jenis penelitian ini adalah penelitian terapan, penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah lewat informasi yang dikumpulkan. Penelitian ini akan diamati berdasarkan jumlah energi alternatif yang dihasilkan serta jumlah sampah yang berkurang. Penelitian ini juga akan menguji keberhasilan metode pirolisis dalam mengurangi sampah plastik. Persiapan sampah polietilen. Sampah dikeringkan dan dipilih agar mudah masuk dan merata dalam reaktor. Pastikan tidak ada kotoran atau bahan lain selain polietilen untuk menjaga hasil lebih maksimal. Pengisian reaktor. Masukkan potongan polietilen ke dalam reaktor hingga volume tercukupi. Tutup reaktor rapat dan pastikan tidak ada celah udara masuk. Sambungkan kondensor pada reaktor. Panaskan reaktor secara perlahan hingga suhu sekitar 350 derajat hingga 500 derajat. Kondensasi dan penampungan. Uap dari reaktor melewati kondensor memisahkan fraksi cair dan gas. Pendinginan dan pembersihan. Setelah selesai, matikan pemanas dan biarkan sistem mendingin total. Eksperimen pirolisis dilakukan dengan 10 kg plastik polietilen selama 3 jam pada variasi suhu 350 derajat, 400 derajat, 450 derajat, dan 500 derajat. Hasil yang diperoleh berupa minyak, gas, dan residu padat. Pada suhu 350 derajat ini, minyak mencapai hasil tertinggi yaitu 4,05 kg, sementara gas sebesar 4,2 kg dan residu sebesar 1,75 kg. Hal ini menunjukkan bahwa pirolisis pada suhu rendah cenderung menghasilkan minyak lebih banyak sehingga cocok untuk tujuan memperoleh bahan bakar cair. Berdasarkan hasil penelitian pirolisis sampah plastik polietilen sebanyak 10 kg dengan variasi suhu 350 derajat, 400 derajat, 450 derajat, dan 500 derajat selama 3 jam memperoleh kesimpulan pengaruh suhu terhadap produk pirolisis, komposisi produk, dan perbandingan dengan data lapangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. Untuk mendapatkan produk minyak pirolisis dalam jumlah maksimal, sekolah dapat mengembangkan reaktor pirolisis sederhana dengan sistem kondensor yang lebih efisien. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan analisis nilai kalor minyak dan gas pirolisis. Pemerintah daerah diharapkan mendukung penelitian dan penerapan metode pirolisis pada skala kecamatan dan desa. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.